Assalamualaikum Sobat Pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Gimana kabarnya Sobat Pendidikan? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kembali mengenai matematika kelas 8, khususnya materi pola bilangan part 3. Nah, so buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Yang belum like, silahkan like video ini. Yang belum komen, silahkan komen di kolom komentar. Dan yang belum share ke teman-temannya, silahkan share agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Mari kita saksikan. Oke Sobat Pendidikan, nah jadi kita hari ini akan belajar pola bilangan part 3, lebih tepatnya ke barisan tingkat 2 atau pola bilangan tingkat 2 dengan selisih tetap. Namun sebelum kita masuk ke pola bilangan tingkat 2, kita akan mengingat kembali materi di video sebelumnya. Nah, di sini reminder ya, mengingatkan. Jadi di sini kita akan mengingatkan kembali untuk mencari rumus UN dengan selisih yang tetap. Misalkan saya punya contoh gini, 2, 5, ada barisan dengan suku pertama 2, terus kemudian 5, 8, 11. Nah, di sini 2 ke 5 nambahnya 3. 5 ke 8 nambahnya 3. 8 ke 11 nambahnya 3. Berarti dia selisihnya tetap gitu kan, selisihnya 3. Maka untuk mencari rumus UN-nya, suku kedua dikurang suku pertama, berarti 5 dikurang 2. Nah, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti UN-nya adalah 5 kurang 2, 3. Terus ditambah N, berarti 3N. Nah, 3 supaya jadi angka pertama yaitu 2 harus diapain? 3 biar jadi 2 itu dikurang 1. Maka rumus UN-nya adalah 3N dikurang 1. Sama kan? Sama ya. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan suku ke 1000-nya berapa? Gitu kan. Nah, artinya suku ke 1000 itu adalah U1000 ya. Nah, U1000 itu artinya apa? N dalam UN kita ubah jadi 1000. Berarti semua N dalam UN kita ubah jadi 1000. Berarti U1000 sama dengan 3N. Berarti 3 dikali 1000 dikurang 1. 3 dikali 1000, 3000 dikurang 1 yaitu 2999. Maka suku ke 1000-nya adalah 2999. Itu untuk soal pertama. Soal kedua, saya punya barisannya itu 10, 8, 6, 4. Nah, sekarang kita lihat selisihnya tetap atau tidak. 10 ke 8 dikurang 2, 8 ke 6 dikurang 2, 6 ke 4 dikurang 2. Maka dia selisihnya tetap. Jika sudah selisihnya tetap, maka kita lanjutkan mencari UN dengan cara singkat yang saya berikan di video sebelumnya. Yaitu berarti UN sama dengan angka kedua dikurang angka pertama. Berarti 8 dikurang 10. Jangan sampai kebalik ya, jangan 10 dikurang 8, jangan. Tapi 8 dikurang 10. Hasilnya berapa? Min 2 ya. Kan 8 dikurang 10 berarti lebih gede 10, jadi hasilnya min 2. Terus kita tambahin N, jadi min 2N. Min 2 biar jadi 10, diapain? Ditambah 12. Gitu kan. Ditambah 12. Nih, kalau pakai garis bilangan, ini kan min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi min 2 ke 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Maka ditambah 12. Nah, kita udah dapat nih UN-nya. Min 2N ditambah 12. Sama kan? Nah, sama. Misalkan ada pertanyaan, suku ke 2021-nya berapa? Nah, sama kayak tadi. Artinya suku ke 2021 berarti kita lihat UN, N-nya kita ubah jadi 2021. Maka U 2021 min 2N. N-nya kita ubah jadi 2021. Berarti min 2 dikali 2021. Ditambah 12. Nah, ini kita kalikan dulu. Ingat, kalau ada kali sama tambah atau sama kurang, utamakan kali dulu gitu. Baru tambah atau kurang. Min 2 kali 2021. Min 4042 ditambah 12 sama dengan min 4030. Jadi suku ke 2021-nya adalah min 4030. Itu. Soal ketiga. Misalkan contoh gini, buatlah barisan dengan rumus UN sama dengan 4 dikurang 2N. Nah, jika ada pertanyaan membuat barisan dengan rumus UN-nya udah diketahui, kalian tinggal ini aja, mengubah N-nya dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ketika kalian ubah menjadi 1, berarti dia disebut U1. Ketika N-nya diubah jadi 2, maka jadi U2. N-nya diubah 3, jadi U3. N-nya diubah 4, jadi U4 gitu. Sekarang kita ubah N-nya jadi 1, berarti U1 sama dengan 4 dikurang 2 dikali 1. Ingat ya, kan ini 4 dikurang 2 kali 1. Kali dulu yang dikerjakan. Maka 4 dikurang 2 kali 1. 2. 4 dikurang 2, hasilnya adalah 2. Selanjutnya, N-nya diubah 2. Berarti 4 dikurang 2 kali 2, 4. Sama dengan 0. Yang ketiga, 2 kali 3, 6. 4 dikurang 6, hasilnya min 2. Yang terakhir, 4 dikurang 2 dikali 4, 8. Hasilnya min 4. Sehingga U1-nya 2, U2-nya 0, U3-nya min 2, U4-nya min 4. Nah, barisan dengan rumus UN sama dengan 4 dikurang 2N adalah 2, gitu kan. Terus 0, min 2, dan min 4. Terus koma, kasih titik-titik. Artinya N-nya ada 5, N-nya 6, N-nya 7, N-nya 8, sampai N sejuta, sampai N tak hingga gitu. Tapi kita cari 4 bilangan pertamanya saja. Gitu. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar ya. Atau bisa DM Instagram saya di @mahmudbdr96. Nah, sekarang kita masuk materi untuk hari ini. Untuk video kali ini, yaitu pola tingkat 2. Maksudnya pola tingkat 2 itu apa? Gitu kan. Nah, jadi maksud pola tingkat 2 adalah selisih antar bilangannya beda. Namun, selisih di antara selisihnya sama. Gimana ya? Bingung ya? Oke, kalau bingung kita lihat contohnya. Contohnya gini, saya punya barisannya itu 1, 3, 6, 10, dan 15. Sekarang kita lihat selisihnya. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5. Nah, ini kan beda ya selisihnya ya. Nah, tapi lihat, 2 ke 3 nambahnya 1, 3 ke 4 nambahnya 1, 4 ke 5 nambahnya 1. Nah, sekarang lihat ininya, udah sama kan, nambah 1-1. Nah, untuk yang pertama disebut sebagai pola tingkat 2 selisih 1. Jadi selisihnya lihat yang paling bawah. Tingkat 2-nya lihat dari atas turun 2 kali kan, 1, 2. Maka tingkat 2 selisihnya lihat yang bawah 1 gitu. Oke, yang kedua misalkan ada 2, 4, 8, 14, 22. 2 ke 4 nambah 2, 4 ke 8 nambah 4, 8 ke 14 nambah 6, 14 ke 22 nambah 8.
selisihnya beda. Tapi di sini ketika selisihnya kita selisihkan lagi, 2 ke 4 nambah 2, 4 ke 6 nambah 2, 6 ke 8 nambah 2. Dari yang atas ke yang paling bawah turunnya 2, sehingga dia disebut tingkat 2. Selisihnya, lihat yang paling bawah, selisihnya adalah 2 gitu. Maka yang kedua ini adalah pola tingkat 2 selisih 2. Nah, selanjutnya kalau ada pertanyaan seperti ini, ditanya suku ke-20, ditanya suku ke-1000, gimana caranya? Beda dengan pola tingkat 1. Kalau soal yang tadi kita bahas, yang saya bahas nih, yang reminder mengingatkan, ini pola tingkat 1. Kenapa tingkat 1? Karena dari atas ke bawah itu cuman 1 kali, jadi pola tingkat 1. Nah, sedangkan untuk pola tingkat 2 caranya berbeda. Nah, gimana berarti caranya? Nah, caranya seperti ini. Misalkan saya punya contoh, suku ke-12 dari barisan 2, 4, 8, 14, 22 dan seterusnya adalah berapa gitu kan. Sekarang kita susun dulu 2, 4, 8, 14, 12. Nah, selisihnya 2 ke 4 nambah 2, 4 ke 8 nambah 4, 8 ke 16 nambah 6, 14 ke 22 nambah 8. Nggak sama, berarti harus turun lagi. 2 ke 4 nambah 2, 4 ke 6 nambah 2, 6 ke 8 nambah 2. Sekarang udah sama kan? Nah, karena udah sama, maka ini sudah bisa dikerjakan. Terus cara mengerjakannya gimana? Selisih yang paling bawah yang udah sama, kalian tulis sebagai 2A. Atasnya yang paling kiri kalian sebut sebagai 3A ditambah B. Dan yang paling atas sebelah kiri kalian tulis sebagai A tambah B tambah C. Kak, maksudnya gimana? A tambah B tambah C, 3A tambah B, 2A. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya nilai A, B, dan C-nya nanti tinggal dimasukkan ke rumus umum suku ke N untuk pola tingkat 2. Apa rumus umumnya? Yaitu UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Nah, itu. Terus cara dapat A, B, sama C-nya gimana, Kak? Nah, lihat sekarang. Ini kan apa? 2A. Sama dengan 2, karena yang bawahnya 2 ya. Kalau yang bawahnya 3 berarti 2A sama dengan 3. Kalau bawahnya 4 berarti 2A tambah sama dengan 4. Terus cara ngerjainnya gimana? Kan 2A sama dengan 2. Berarti A-nya yang sebelah kanan dibagi yang sebelah kiri 2 nih. Berarti 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka nilai A-nya adalah 1 gitu. Terus selanjutnya nilai A udah ada, berarti kita nyari nilai B sama C. Kita cari nilai B dulu. Kenapa Kak B dulu? Karena kan di sini 3A tambah B. A-nya udah dapat, berarti tinggal B-nya kan. Nah, tinggal kita cari nilai B-nya berapa. Cara nyari nilai B-nya kan 3A tambah B sama dengan yang paling kiri, 2 kan. A-nya kita ganti jadi 1. Atau bahasa matematikanya substitusi. Nah, 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 2. Kak, kenapa A-nya diganti 1? Karena nilai A-nya 1. Kalau nilai A-nya 5 berarti 3 kali 5. Kalau nilai A-nya min 2 berarti 3 dikali min 2. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya 3 dikali 1. 3 ditambah B sama dengan 2. Nah, untuk mendapat nilai B, yang 3 kita pindah ruaskan gitu ke bagian kanan. Sehingga B sama dengan 2, 3-nya positif. Pindah ruas jadi negatif. Min 3 gitu. 2 dikurang 3 sama dengan, betul, min 1. Berarti B sama dengan min 1.
Nah, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat. Yang belum dapat adalah nilai C. Nah, nilai C kita pakai yang atas. A tambah B tambah C. Lihat angka sebelah kiri paling atas, yaitu 2. Berarti A-nya kita ubah jadi 1. B-nya kita ubah jadi -1. C-nya tulis ulang sama dengan 2. 1 ditambah -1. Habis ya, 0. Berarti 0 ditambah C sama dengan 2. 0 ditambah C, hasilnya C sama dengan 2. Kak, kenapa 0 ditambah C hasilnya C? Karena 0 ditambahkan suatu nilai, maka hasilnya adalah suatu nilai itu. Jadi 0 ditambah 1.000.000 hasilnya 1.000.000. 0 ditambah 100 hasilnya 100. 0 ditambah C hasilnya C gitu. Nah, sekarang C-nya udah dapat nilainya 2. A-nya udah dapat nilainya 1, B-nya udah dapat nilainya -1. Tinggal kita masukin ke rumus umum UN. UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. A-nya berapa? 1, berarti kita ubah jadi 1. 1 kali N pangkat 2, gitu kan? Ditambah BN. B-nya berapa? B-nya -1, berarti -1 kali N. Ditambah C. C-nya berapa? 2. Berarti ditambah 2 gitu. Nah, atau juga kalian bisa tulis UN 1 itu nggak usah ditulis juga, nggak apa-apa ya. Jadi N kuadrat min N ditambah 2. Nah, ini rumus UN-nya. Nah, pertanyaannya kan suku ke-12, maka N-nya kita ubah jadi 12. Berarti U12 sama dengan 12 pangkat 2 dikurang 12 ditambah 2. 12 pangkat 2 berapa? 24, Kak. Salah, bukan 24. Kenapa bukan 24? Ini pangkat, bukan kali. Kalau 12 pangkat 2 artinya 12 dikali 12. Bukan 12 pangkat 2 itu 12 kali 2, bukan ya. 12 pangkat 2 adalah 12 kali 12. 12 kali 12 hasilnya adalah 144 dikurang 12 ditambah 2. 144 dikurang 12, 132. Ditambah 2, 134. Maka suku ke-12-nya adalah 134. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, tanyakan saja ya di Instagram saya gitu. Nah, selanjutnya supaya kalian paham, di sini saya punya latihan soal. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini latihan soalnya. Ya. Ada 2 soal. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Latihannya jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat sobat pendidikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Nah, gimana sobat pendidikan materinya? Seru bukan? Mudah bukan? Menyenangkan bukan? Ya tentu. Karena matematika itu ya memang mudah, menyenangkan, dan seru gitu. So, buat kalian yang belum like video ini silahkan di like dulu. Yang belum subscribe channel YouTube ini silahkan di subscribe. Yang belum komen silahkan komen di kolom komentar. Yang belum share silahkan di share ke teman-temannya. Nah, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua paham akan matematika. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.